Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan kitab yang akan kita bahas dalam pengajian selanjutnya, dan insyaallah ini akan terus berlanjut sampai kalian lulus dari sekolah ini. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis seperti yang saya pegang ini, kitabnya namanya hadis Arba'in An-Nawawi, atau biasa disebut juga kitab Arba'in An-Nawawi. Anak-anakku bisa lihat di kitabnya masing-masing. Di sini ada tulisan matan Al-Arba'in An-Nawawi. Apa itu matan? Matan itu adalah isi dari hadis itu. Karena sebenarnya hadis itu ada beberapa bagian. Ada yang disebut sanad, itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai sandaran dalam meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya di hadis itu disebutkan sanadnya dulu sebelum sampai kepada matannya. Nah, jadi katakanlah misalnya suatu hadis disebutkan dari fulan kepada fulan, dari fulan, itu disebut sebagai sanad. Nah, lalu kemudian setelah masuk pada isi dari hadis itu, biasa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, setelah itu, itulah yang disebut dengan matan, ya. Jadi isi dari hadis itu. Nah, di sini ditulis matan Arba'in An-Nawawi. Memang dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi tidak terlalu menekankan pada sanadnya. Maksud dan tujuannya adalah supaya hadis ini mudah dihafal. Jadi langsung pada intinya saja, langsung pada matannya. Nah, maka di kitab ini tulis matan Arba'in An-Nawawi. Nah, kenapa disebut Arba'in? Arba'in artinya 40. Nah, disebut matan Arba'in karena yang ditulis oleh Imam Nawawi ini itu 40 hadis, meskipun isinya ada 42, tapi lebih terkenal dengan nama Arba'in. An-Nawawi disebut An-Nawawi di sini karena ini ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kenapa harus disebut An-Nawawi? Karena kitab-kitab yang sejenis ini banyak yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain. Nah, maka untuk membedakan dengan yang lain, maka disebutkan An-Nawawi, sehingga nama lengkapnya Al-Arba'in An-Nawawi. Adapun ulama-ulama yang lain yang menulis hadis, mengelompokkan hadis, misalnya hadis tentang jihad, khusus tentang kumpulan hadis-hadis tentang jihad. Kemudian ada hadis-hadis tentang akhlak, ya, kumpulan tentang akhlak. Nah, sedangkan Imam Nawawi ini menulis kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang sangat penting untuk diketahui, yang merupakan pokok-pokok dalam agama Islam. Nah, sehingga karena berisi tentang pokok-pokok agama Islam, maka hadis Arba'in An-Nawawi ini sangat penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui. Sebab ini adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang pokok-pokok agama Islam. Oleh karena itu, kitab ini sangat populer di pesantren-pesantren, dan kita sebagai generasi Islam itu selayaknya juga memahami ini, meskipun kita tidak belajar di pesantren umpamanya. Nah, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi ini sampai beberapa kali pertemuan insyaallah.
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari hadis ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya yang disebut dengan hadis. Hadis ini definisi sederhananya adalah perkataan, ya, atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi yang lalu kemudian ditulis oleh para ulama dan diyakini bahwa itu berasal dari Nabi SAW. Nah, itulah hadis. Nah, oleh karena hadis ini tidak dibukukan dari sejak hidupnya Nabi SAW, maka akhirnya hadis ini kemudian bermacam-macam, ya. Berdasarkan penelitian para ulama, lalu kemudian hadis ini dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada namanya hadis sahih. Ini hadis yang disepakati ulama dan diyakini bahwa hadis itu adalah hadis yang selamat dari cacat, tidak ada keraguan padanya, pasti itu berasal dari Nabi dan tidak ada perselisihan ulama tentang kesahihannya. Lalu kemudian ada hadis hasan, keyakinannya ada di bawah sedikit dari hadis sahih. Lalu kemudian ada hadis dhaif atau hadis yang lemah. Nah, dikatakan hadis lemah itu apabila hadis itu memiliki keraguan atau bahkan dikatakan hadis itu ada cacatnya. Cacatnya bisa macam-macam. Apakah cacat dikatakan cacat karena tidak ditemukan ketersambungannya kepada Rasulullah SAW sehingga meragukan apakah ini betul hadis atau bukan. Sebagian ulama mengatakan hadis, sebagian ulama mengatakan bukan. Nah, sehingga lalu kemudian dikelompokkan sebagai hadis dhaif, ya, karena ada cacat di dalamnya, atau mungkin isi dari hadis itu tidak sejalan dengan apa yang selama ini dipahami sebagai ajaran Islam sehingga meragukan. Lalu kemudian ulama menyimpulkan hadis itu adalah hadis dhaif. Nah, ada juga hadis palsu. Nah, hadis palsu itu adalah hadis yang sengaja dibuat-buat oleh musuh-musuh Islam, lalu kemudian dikatakan itu sebagai hadis oleh mereka, musuh-musuh Islam itu, lalu kemudian disebarluaskan padahal sebenarnya bukanlah hadis. Sehingga dikatakan hadis palsu. Nah, ini kita harus tahu yang mana hadis sahih, yang mana hadis palsu, supaya kita tidak menggunakan hadis palsu itu. Bahkan sebagian ulama tidak mau menggunakan hadis dhaif, ya. Dia hanya menggunakan hadis sahih atau sekurang-kurangnya hadis hasan. Saya ingin memperkenalkan juga penulis kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi. Sebenarnya Imam An-Nawawi ini nama aslinya itu adalah ditulis dalam sampul kitab ini, yaitu Al-Imam Yahya bin Syarifuddin. Yahya bin Syarifuddin bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Nah, kenapa disebut An-Nawawi? Karena itu dinisbatkan kepada tempat kelahiran beliau, tempat tinggal beliau, yaitu di kampung atau suatu wilayah yang dinamakan Nawa. Nah, sehingga disebut Nawawi. Nawa ini suatu wilayah di sebelah selatan Damsyik, ya, atau sekarang kita lebih kenal dengan Damaskus, dan saat ini menjadi ibu kota Suriah atau Syria.
Nah, kemudian Imam Nawawi ini memiliki banyak keistimewaan. Nah, di antaranya beliau itu sudah hafal Al-Quran sejak usia 10 tahunan, ya. Dan dia sangat giat belajar, sehingga diceritakan dalam suatu kisah bahwa ketika Imam Nawawi sedang sibuk belajar, sedang sibuk menghafal pelajarannya, sibuk menghafal hadis-hadis, lalu kemudian diajak oleh teman-temannya bermain, dia menolak, tidak mau. Bahkan ketika dipaksa untuk bermain, dia pun menangis karena ingin menekuni pelajarannya. Betapa dia bersungguh-sungguh belajar, itu pada usia sekitar 10 tahunan. Nah, diceritakan pula bahwa Imam Nawawi ini karena rajinnya belajar, sampai dalam sehari itu kadang-kadang rata-rata dia mempelajari 12 macam pelajaran, atau 12 orang guru didatangi untuk belajar, ya. Nah, karena rajinnya belajar ini pula, lalu kemudian beliau berhasil menulis banyak sekali kitab-kitab. Nah, termasuk yang akan kita pelajari ini adalah hadis Arba'in An-Nawawi, dan yang terkenal juga adalah Riyadus Shalihin, itu juga tulisan beliau, dan masih banyak lagi, mungkin sekitaran 30 judul kitab yang beliau tulis, bahkan mungkin ada lebih dari 30. Kemudian dia sangat dimuliakan di masa hidupnya karena beliau adalah seorang ulama besar, sehingga dikisahkan bahwa pada suatu hari menjelang wafatnya, dia sempat bersilaturahim ke sahabat-sahabatnya, bahkan dia menyempatkan diri ke Mesir. Lalu kemudian kedatangannya di Mesir tidak diketahui oleh sebagian besar orang, termasuk ulama besar di sana tidak mengetahui kedatangannya, yang bernama Subki rahimahullah. Lalu ketika sudah kembali dari Mesir, barulah diketahui oleh masyarakat, termasuk Subki rahimahullah, sehingga beliau sangat kecewa karena tidak sempat ketemu dengan Imam Nawawi. Lalu kemudian Syekh Subki ini menyusul Imam Nawawi ke Damsyik. Kemudian dalam perjalanan bertemu dengan seseorang, orang Badui. Lalu kemudian bercerita orang Badui itu bahwa sebenarnya saya bersama dengan Imam Nawawi safar ke Mesir. Nah, begitu Imam Subki mengetahui bahwa orang Badui ini bersama-sama dengan Imam Nawawi ke Mesir, lalu kemudian turun dari kendaraannya karena menghargai orang yang sudah bertemu dengan Imam Nawawi. Begitu luar biasanya penghargaan Syekh Subki rahimahullah kepada Imam Nawawi, sampai orang yang pernah bertemu dengan Imam Nawawi saja tetap dihargai, dihormati, sehingga dia turun dari kendaraannya lalu kemudian berjalan bersama orang Badui itu. Tidak mau naik kendaraan karena ada seorang Badui yang pernah bertemu Imam Nawawi sedang berjalan kaki. Itu sebagai bukti penghargaan ulama lain kepada Imam Nawawi. Lalu kemudian Syekh Subki ini ketika sudah menjelang tiba di Damsyik, lalu kemudian penduduk Damsyik
menyambut kedatangan Syekh Subki. Lalu kemudian Syekh Subki bertanya kepada mereka, bagaimana kabarnya Imam Nawawi? Lalu kemudian penduduk Damsyik mengatakan, wahai Syekh, Imam Nawawi telah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian Syekh Subki langsung mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Syekh Subki sangat kecewa tidak bisa bertemu dengan Imam Nawawi. Lalu kemudian dia masuk ke kota Damsyik. Lalu kemudian bertanya di mana tempat tinggal Syekh Imam Nawawi. Lalu kemudian orang menunjukkan di Darul Hadis, tempat mereka selama ini tinggal, tempat mereka selama ini mengajar. Lalu ketika sampai di sana, Imam Subki bertanya di mana biasanya beliau duduk. Lalu kemudian orang-orang menunjukkan bahwa Imam Nawawi biasanya duduk di tempat tersebut. Lalu kemudian Imam Subki menempelkan wajahnya ke tempat duduk yang selama ini sering diduduki oleh Imam Nawawi. Lalu kemudian berkata, saya ingin sekali wajahku ini bersentuhan dengan Imam Nawawi, namun karena beliau sudah meninggal, maka saya sentuhkan wajahku ini di mana Imam Nawawi biasa duduk. Demikian besarnya penghormatan para ulama terhadap Imam Nawawi. Ini menunjukkan keistimewaan Imam Nawawi di antara para ulama. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama saja begitu besar penghormatannya kepada Imam Nawawi, tentu apalagi kita sebagai orang yang sangat minim dalam hal keilmuan, dan kita berusaha untuk mempelajari apa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi ini dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Saya kira itu pertemuan kita kali ini, sekedar perkenalan terhadap kitab ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa mendalami dan memahami isinya. Lalu kemudian mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Dan syukur-syukur kalau bisa kita hafalkan hadis-hadis ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.